Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam lagi, tetapi masih dengan menggunakan contoh kata kerja present indikatif aktif. Sebelumnya mungkin saya akan memberikan satu contoh seperti yang tadi saya mau sampaikan. Jadi apa yang ada di dalam papan tulis ini saya akan contohkan dalam Matius 22 ayat 29 sampai 30. Nah, kita baca dulu ya Matius 22 ayat 29 sampai 30. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga." Sekarang kita lihat dalam ayat ini ada kata kerja yang baru saja kita bahas sama-sama, kaidah tata bahasanya. Kalau kita perhatikan di dalam diagram tata bahasa ini, di bagian yang agak tengah ke bawah, di sini dikatakan gamusin, ute, gamizontai. Ini sama-sama sebenarnya dari akar kata yang sama ya. Yang pertama gamusin, kemudian ute, gamizontai. Dihubungkan dengan konjugasi koordinatif. Lalu kemudian al-eisin hos angeloi ento urano. Nah, kalau kita lihat di dalam konstruksi ini, gamusin, mengawinkan, itu ditulis dalam bentuk present indikatif aktif. Jadi tidak mengawinkan, tidak juga dikawinkan. Jadi di sini dalam bentuk present indikatif pasif. Jadi karena dia pasif, di dalam bahasa Indonesia kita harus menggunakan kata depan di. Kalau aktif kita menggunakan kata depan me. Nah, dalam kata kerja ini seperti yang tadi disebutkan bahwa tensisnya adalah present, modusnya adalah indikatif, dan diatesisnya adalah aktif. Kalau kita mau coba terjemahkan menurut kaidah tata bahasa, ini perhatikan ya, kaidah tata bahasa ya. Jadi nanti berbeda lagi kalau kita masukkan dia di dalam studi sintaksis. Nah, nanti pengertiannya akan bisa lebih mendalam lagi kalau kita kaitkan dengan konteks dekat dan konteks jauh, dan seterusnya. Lalu kita temukan ayat-ayat kiasmusnya, ayat-ayat yang paralel, yang berkorespondensi di dalam kiasmusnya. Wah, itu lebih mantap lagi. Tetapi ini hanya terbatas dulu pada kaidah tata bahasa. Artinya di sini kalau Tuhan Yesus tadi mengatakan bahwa pada waktu kebangkitan orang tidak dikawinkan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Ya, di sini dalam bahasa Indonesia kawin di sini dalam bentuk kata benda ya. Kawin itu kan kata benda. Kalau ditambahkan dengan awalan dan akhiran jadi perkawinan. Tetapi kalau kita perhatikan di dalam kata kerjanya tadi, kalau kita lihat sebenarnya dia bukan kata benda, tetapi dia adalah kata kerja, mengawinkan. Jadi kalau misalnya kita mau menggunakan usulan, ya kita mau memberikan usulan, kata apa yang sebenarnya sesuai dengan kaidah tata bahasa Yunani, mungkin kita bilang begini, karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin saling mengawinkan. Saling kawin mengawini. Nah, itu berarti jelas kelihatan kata kerjanya. Tapi kalau dalam pengertian kawin itu dalam arti sebuah prosesi di mana orang itu melakukan kegiatan mengawini. Ya, perkawinan itu kan kata benda. Nah, disinilah yang harus kita perhatikan, walaupun mungkin ada semacam harapan gitu ya. Kalau masih mungkin. Ada semacam harapan dari Lembaga Alkitab Indonesia bahwa yang membaca ini tahu kalau ini adalah kata kerja. Jadi kalau Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan tidak kawin, itu berarti ini adalah kata kerja gitu. Nah, sekarang masalahnya yang baca Alkitab itu tidak semua tahu sistem tata bahasa dan lain sebagainya.
ya mungkin pendidikannya juga tidak terlalu tinggi. Nah, yang tahu aja kita-kita ini aja juga harus dengan berpeluh baru kita bisa memahami atau dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini bahwa di dalam pada waktu kebangkitan orang tidak melakukan kegiatan mengawini seseorang atau ada orang lain yang di surga sana mengawini kita. Dan hal itu terjadi dalam bentuk present indikatif aktif. Bahwa itu artinya bahwa ada subjek yang berkeinginan melakukan aktivitas kawin kepada orang lain yang ada di dalam dunia kebangkitan. Dan itu adalah terjadinya dalam bentuk indikatif. Artinya apa? Bahwa ketika kata ini ditulis dalam bentuk indikatif, itu faktual. Bukan kita katakan gini, kira-kira apa ya yang nanti kita lakukan ya di surga nanti? Apakah seseorang itu kalau sudah punya 2 istri atau punya 2 suami, itu di surga nanti ketemu dengan 2 suaminya itu ya? Dan kira-kira suami yang mana yang akan menjadi suami aslinya nanti di surga sana? Kalau di sini dikatakan ada 7 saudara laki-laki yang semuanya mati mengawini satu perempuan. Waduh, ini dalam pikiran saya perempuan ini perempuan kutukan ini. Sampai ke-7-7-nya mati. Ya, tapi terlepas daripada studi kasus yang dipakai untuk mencobai Yesus seperti ini, tapi kita melihat fakta bahwa Tuhan Yesus memberikan fakta, memberikan gambaran fakta di surga di sana, bahwa faktanya adalah tidak ada kegiatan kawin-mawin. Tidak ada. Nah, di sini kita lihat bahwa kenapa saya katakan itu? Karena di situ ditulis dalam bentuk indikatif, modusnya indikatif. Bahwa Tuhan Yesus memaparkan suatu fakta di surga, tidak ada kegiatan kawin-mawin. Dan hal itu terjadinya secara present. Artinya apa? Terjadinya berkelanjutan, terus-menerus. Bahwa kegiatan atau situasi kondisi tidak saling kawin-mawin itu bukan sementara waktu. Jadi misalnya, ya Tuhan Yesus katakan itu dalam masa 1000 tahun. Setelah masa 1000 tahun, nanti akan terjadi kawin-mawin di surga. Tidak. Bentuk present itu menunjukkan satu keberlanjutan yang bisa dinilai sebagai satu kekekalan. Jadi kalau misalnya Tuhan Yesus katakan, kalau bukan misalnya ya, di sini Tuhan Yesus katakan, orang faktanya di surga tidak kawin. Maka kita harus percaya. Yang pertama, karena ditulis dalam indikatif, dan itu adalah inspirasi Roh Kudus. Yang kedua, yang bicara ini adalah orang yang dari surga, yaitu Tuhan Yesus, yang datang dari surga. Dia tahu situasi surga. Sehingga ketika Tuhan Yesus katakan di surga, faktanya tidak ada kawin-mawin. Dan hal itu kekal. Bukan dalam kurun waktu tertentu saja. Itu kekal. Itu Tuhan Yesus katakan. Nah, kemudian dari sini kita bangun konstruksi dan membuat satu statement teologi. Bahwa di surga tidak akan kita bertemu dengan suami dan istri kita. Bahwa di surga nanti tidak ada lagi kita berjumpa lagi. Hai istriku, kita berjumpa lagi. Tidak ada itu. Kalau tidak ada kawin-mawin, maka konsekuensi logisnya tidak ada keluarga. Tidak ada sistem kekeluargaan di surga. Nah, itu dogma teologinya. Kalau tidak ada sistem kekeluargaan di surga, maka kita tidak akan pernah lagi memiliki hubungan kekeluargaan dengan ayah ibu kita. Nah, itu berarti sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus, bahwa ketika aku menyediakan rumah di surga, aku sekarang ini sedang ke sana, menyediakan rumah bagimu. Nah, itu cocok itu. Cocok. Karena kalau kita membangun satu konstruksi dogma teologi tentang dunia surga berkaitan dengan sistem kekeluargaan, wah itu kalau kita salah memberikan penjelasan, ada baiknya orang tersebut dikalungkan batu kilangan dan ditenggelamkan di laut yang paling dalam. Enggak ya? Itu untuk anak sekolah minggu ya. Nah, saya pernah ditanya, kalau nanti kita semua mati, apakah kita kumpul sekeluarga lagi, Pak? Saya jawab tidak. Loh, kenapa, Pak? Lah ini Alkitab bilang begitu.
Ya, Matius 22 ayat 30 ditulis dalam bentuk present indikatif aktif. Bahwa tidak ada lagi sistem kekeluargaan, tidak ada kawin-mawin. Kalau tidak ada kawin-mawin, tidak ada suami istri. Kalau tidak ada suami istri, ya berarti tidak ada anak. Kalau tidak ada suami istri, tidak ada hubungan orang tua anak, ya tidak ada keluarga. Sudah cukup jelas itu. Jadi jangan sampai kita salah memberikan nasihat. Ya jangan sampai itu ya. Jangan khawatir, ya enggak usah sedih. Kalau kita kasih nasihat, ada orang kerabat kita yang meninggal, jangan khawatir. Nanti kalau kita nanti ketemu kembali lagi di sana, ya, enggak usah sedih. Kita kembali ketemu di sana. Itu nasihat penghiburan yang salah. Itu nasihat penghiburan yang salah itu. Kenapa salah? Mari kita coba membayangkan, ya, Bapak Ibu, mari kita coba membayangkan. Orang tua kita anggap saja sudah meninggal. Orang tua kita meninggal. Lalu kita pun meninggal. Lalu kita juga punya anak kan? Anak kita meninggal. Kita punya cucu. Cucu kita meninggal. Oke, sekarang mari kita masukkan konsep bahwa kita akan ketemu di surga sana dalam satu keluarga lagi. Yakin? Apakah yakin? Mari kita renungkan. Saya waktu di surga pengen ketemu dengan orang tua, berkumpul dengan orang tua saya, yaitu kerinduan alamiah seorang manusia yang memiliki ikatan keluarga. Saya ingin ketemu dengan anak saya. Saya ingin ketemu dengan papa saya. Papa saya ingin berkumpul lagi dengan saya. Atau ibu saya ingin berkumpul lagi dengan saya. Nah sekarang anak saya punya papa, yaitu saya. Anak saya ingin kumpul dengan saya. Papa saya punya papa. Papa saya ingin kumpul dengan papanya. Papanya papa saya punya papa. Ingin kumpul sama papanya. Wah itu jadi berantakan nanti, tidak karu-karuan itu. Itu bagaimana ceritanya saling tarik-menarik. Ya, itu nanti kehidupan di surga jadi kacau oleh karena saling ingin berkumpul antara yang satu dengan yang lain. Nanti muncul keiri hatian, muncul kedengkian karena tidak dimasukkan di dalam keluarga. Wah, bukannya di surga itu hidup penuh dengan kesucian dan kekudusan, muncul lagi itu pemikiran-pemikiran yang negatif. Ya. Nah, jadi berdasarkan ayat ini kita lihat, kita kembali lagi kepada kaidah dalam tata bahasa. Orang tidak kawin-mawin, tidak beraktivitas kawin-mawin di surga. Dan ini terjadinya adalah dalam modus indikatif. Itu fakta. Bahwa itu bukan meraba-raba. Mungkin ya, mungkin. Mungkin tidak ada kawin-mawin, mungkin. Gimana mungkin? Modusnya aja sudah indikatif. Maka kita dengan penuh keyakinan berani mengabarkan atau berani mengajarkan konsep teologi ini. Ya, kebenaran teologi ini. Berani kita katakan demikian. Soalnya bahasa Yunaninya sudah jelas. Apalagi kalau kita sudah eksegese. Siapa yang mengatakan Yesus? Yesus dari mana? Dari surga. Dia tahu faktanya. Itu konteksnya. Berarti ketika Tuhan Yesus menggunakan modus indikatif, wah itu sudah sangat tepat sekali karena memang betul seperti itu adanya. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berdusta. Dan Tuhan Yesus juga tidak pernah melakukan apa yang disebut dengan PHP, pemberi harapan palsu. Jadi inilah keadaannya. Jadi kalau kita ditanya di dalam kekristenan ada nanti bidadari, supaya nanti bisa seorang laki-laki bisa dipuaskan. Karena dia sudah sekian lama sebagai manusia menahan hawa nafsu. Tidak ada. Tidak ada proses, tidak ada aktivitas hubungan seks, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada kawin-mawin. Begitu kira-kira, Bapak Ibu. Memang dalam konteks ini bicara soal hubungan kekeluargaan. Tetapi konsekuensi hubungan kekeluargaan itu akan mengarah kepada logika yang tadi saya sampaikan. Nah itulah gunanya kalau kita bisa memanfaatkan kaidah tata bahasa untuk proses studi kata di dalam satu kerangka berpikir eksegese teologi. Nah nanti lebih mantap lagi kalau kata-kata tadi yang sudah kita olah secara tata bahasa itu kita masukkan ke dalam kalimat. Wah itu lebih dahsyat lagi nanti. Karena nanti ada hukum-hukum kalimat, hukum-hukum sintaksis yang akan mempertajam, memperkuat, memperhebat maksud-maksud dari tekanan-tekanan teologi. Begitu kira-kira.
Makanya saya pertama kali mengajar dalam eksegese kritis, saya sampaikan bahwa ketika seseorang melakukan satu kegiatan eksegese kritis, dia akan ketagihan. Kenapa ketagihan? Dia akan menemukan hal-hal yang baru yang selama ini belum pernah dia dengar. Bahkan hal-hal yang baru itu mungkin bisa saja mengkoreksi dogma-dogma dan pengajaran-pengajaran Kristen yang selama ini terpelihara tetapi salah. Nah, hal-hal yang seperti ini itu bisa menjadi dasar teologi kita untuk menjawab pertanyaan, Pak, apakah nanti kalau saya mati, yang jemput itu kakek saya, opa saya, orang tua saya? Karena saya mendengarkan beberapa kesaksian orang-orang yang mati, terus kemudian hidup kembali, bahwa ketika dia mau dibawa ke surga itu, kakeknya jemput dia. Oh, berarti kan ada hubungan kekeluargaan, Pak. Kakek masih mau jemput cucunya. Masih ada hubungan kekeluargaan. Nah, ini Tuhan Yesus bilang, tidak ada lagi siapa suamimu, siapa suamiku. Siapa suaminya, siapa istrinya. Tuhan Yesus kan menjawab pertanyaan, kalau ada 7 orang laki-laki kawin dengan 1 perempuan, 7 laki-laki itu mati, lalu kalau perempuan itu juga ikut mati, kira-kira nanti di surga sana siapa suaminya? Karena dia punya 7 suami. Lalu Tuhan Yesus katakan apa? Sesat kamu itu. Kamu tidak mengerti kitab suci. Kamu tidak tahu kuasa Allah. Jadi bagaimana Pak dengan kakek dan cucunya ketemu Pak? Ya hubungan kekeluargaan sudah tidak ada. Ini loh suami dan istri sudah tidak ada. Suami dan istri itu kan nanti jadi kakek. Sedangkan suami dan istri saja sudah tidak ada hubungan lagi. Maksudnya hubungan itu sudah tidak nampak lagi di dalam kehidupan kebangkitan. Begitu. Nah hal-hal yang seperti ini itu kita bisa pakai sebagai dasar argumentasi untuk berapologet. Jadi seseorang yang menguasai eksegese, seseorang yang menguasai ilmu hermeneutika dapat mematahkan semua argumentasi-argumentasi yang dibangun di dalam diskusi-diskusi apologet. Jadi itu yang katakan Bang Zuma, apa segala macam orang-orang yang di sana itu yang katakan orang hebat itu setelah saya lihat mereka itu cuman pelintir-pelintir aja. Nggak ada hermeneutiknya, nggak ada eksegesenya. Itu kalau kita counter dengan eksegese dan hermeneutik, sudah berhenti sudah. Itu setelah kita counter gitu, kita tinggal nyanyi Silent Night, Holy Night, pasang lilin dan sunyi senyap semua. Pak, Ya, ada dosen kemarin Pak, ya, waktu saya kuliah, dia ya. sering begini. Ngapain kita berapologet kalau toh juga itu sudah salah, jelas salah. Iya. Nah, jadi apakah benar juga statement demikian Pak? Karena saya melihat ada sisi baiknya juga demikian. Ngapain kita berapologet kepada orang seperti itu? Iya. Di sisi lain memang sudah jelas salah. Iya. Gitu, Nah, Pak. ini bicara soal apologet ya. Nah, baru kemarin saya tadi malam ya, saya mendengarkan salah satu video dari Bambang Nursena. Dia katakan begini, setiap orang Kristen itu punya hak jawab. Jadi kalau kita tidak berargumentasi, kita tidak berapologet, tetapi kita punya hak jawab. Ketika orang bertanya kepada kita, ya, lalu kemudian pertanyaan itu bernuansa, pertanyaan-pertanyaan apologet untuk menjatuhkan iman, maka kita punya hak jawab. Nah, Bambang Nursena waktu itu dia mengambil ayat itu, kita harus bisa mempertanggungjawabkan kebenaran. Sebentar, itu saya lupa ayatnya di mana. Apakah ada yang ingat mempertanggungjawabkan? Bahwa itu adalah tugas kita, mempertanggungjawabkan. Tanggung jawab. Roma 14 ayat 12 kayaknya. Oke, coba bisa dibaca? Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Terus sudah ketemu? 13 Pak. Ya, terus? Ya. Oh ya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Ya, kemungkinan itu ya maksudnya. Jadi kita punya hak untuk menjawab karena kita harus mempertanggungjawabkan juga segala sesuatunya di hadapan Allah. Karena berkaitan dengan ayat 13 itu nanti kalau kita tidak memberikan pertanggungjawaban akan ada efek-efek negatif yang bisa terjadi. Nah, jadi kalau misalnya ada yang memberikan saran untuk tidak meladeni, ya
kita tinggal lihat situasi kondisinya. Kalau kita berada di dalam situasi yang mau tidak mau harus menjawab, ya kita sebaiknya menjawab sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tapi itu menurut versinya Bambang Nursena ya. Saya belum betul-betul mengeksegese ayat yang menjadi dasar argumentasinya Bambang Nursena tadi. Tapi setidak-tidaknya Bambang Nursena berdasarkan ayat itu dia mendapatkan keteguhan untuk meladeni ya orang-orang yang bertanya kepada dia. Tetapi kalau misalnya tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, lalu kita cari-cari masalah, ya mungkin ada baiknya kita menahan diri. Karena kita harus lihat situasi kondisi kita ada di negara seperti apa. Kita harus bijak di dalam mengambil tindakan dan keputusan. Saya pikir begitu. Tetapi kalau saya memiliki konsep yang berbeda. Jadi di dalam channel TikTok saya membalas argumentasi-argumentasi itu, tetapi tidak secara langsung. Ada banyak pertimbangan secara pribadi adalah emosional saya, karena saya ini adalah orang yang harus lebih banyak belajar untuk mengendalikan emosi. Iya, ya itulah kira-kira ya. Tapi saya juga punya kerinduan untuk meluruskan. Karena itu di beberapa video saya di TikTok itu banyak nada-nada meluruskan. Begitu kira-kira. Ya, tetapi juga jangan sampai kita menjadi seseorang yang tidak memberikan reaksi. Tuhan Yesus tidak memberikan reaksi, siapa bilang? Tuhan Yesus memberi reaksi. Bahkan reaksi Tuhan Yesus pedas sekali. Tuhan Yesus katakan apa kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Hai kamu orang-orang munafik semua. Kamu adalah hipokritis. Pada waktu dihadapkan dalam pengadilan sebelum dia memikul salib, Tuhan Yesus membela diri. Siapa bilang Tuhan Yesus tidak membela diri? Jadi mengasihi itu bukan berarti tidak boleh membela diri. Sama seperti pernyataan Tuhan Yesus, kasihilah musuhmu. Maka konsep kita mengasihi itu seperti apa sih? Mengasihi musuh itu seperti apa? Menerima dia menjadi saudara seperti saudara sedarah daging, musuh kita? Atau mengasihi musuh yang seperti apa? Mari kita lihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi musuh. Bagaimana sikap Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi? Apakah Tuhan Yesus jadi sahabat mereka? Apakah Tuhan Yesus bersikap baik sama mereka? Lemah lembut? Keras? Seolah-olah itu adalah musuh. Seperti musuh. Itu kalau kita lihat nada-nada, sikap-sikap, perkataan-perkataan Tuhan Yesus terhadap ahli Taurat dan orang Farisi, itu pedas-pedas semuanya. Apakah itu implementasi mengasihi musuh? Tuhan Yesus mengajarkan mengasihi musuh. Gimana sikap dia terhadap musuhnya, orang Farisi dan ahli Taurat? Pedas, keras. Kata-katanya masuk di hati. Makanya sampai sakit hati itu mereka semua. Sampai benci, dengki, dan ingin membunuh Yesus. Iya, begitulah kira-kira. Ada lagi pertanyaan? Sudah mengerti atau sudah bertobat? Dua-duanya Pak, mengerti dan bertobat. Enggak, maksud saya kok enggak ada yang bertanya gitu loh. Apakah sudah mengerti atau sudah bertobat? Nah, saya bercanda ya. Saya bercanda Bapak Ibu. Tapi saya tahu Bapak Ibu sudah mengerti kok. Gitu. Makanya karena sudah tadi Pak, yang di surga nggak ada, di surga di kehidupan kebangkitan tidak ada hubungan kekeluargaan, tapi saling kenal kan Pak. Kalau Nah, itu adalah pertanyaan. ada Abraham dan Lazarus itu ada cerita, ada Iya. cerita itu juga kan. Jadi Iya. dia mengenali Lazarus sama Abraham saling kenal. Ya, kalau kenal bisa berkenalan saat itu, Pak. Nggak berkenalan tapi udah kenal dari melihat langsung tahu itu Lazarus, itu Abraham. Iya. Kalau Lazarus pasti kenal Abraham karena Abraham sudah ada dulunya. Tapi kalau Abraham kenal Lazarus, kayaknya itu harus ada introduksi dulu, Pak. Kenalan. Kalau mengenal, iya. Ini pertanyaan spekulasi ya, Pak ya. Maka jawabannya pun jawaban spekulasi. Kalau kita mengenal siapa dulu keluarga kita, siapa dulu suami kita, siapa dulu istri kita, saya pikir ya, bisa. Masih kenal. Karena pada waktu kita masuk ke surga itu, jiwa kita juga masuk surga loh. Itu kalau yang menganut paham trikotomi ya. Yang menganut paham trikotomi. Kalau yang menganut paham dikotomi kan jiwa dan roh kan menjadi satu.
Tapi yang menganut paham trikotomi, jiwa itu berbeda dengan roh. Roh masuk ke surga, tapi jiwanya masuk surga. Nah, konsekuensi kalau jiwa itu masuk surga, bahwa kita masih bisa mengingat. Kita masih bisa mengingat. Dan kalau kita melihat dalam tahta pengadilan akhir, pada waktu kita diadili, itu secara konotatif, kita itu masih bisa mengingat dosa kita. Apa dulu yang pernah kita buat, itu yang disebut dengan kitab kehidupan itu kan. Nah itu berarti bahwa ketika kita menghadap tahta pengadilan Tuhan yang terakhir, itu jiwa kita itu masih ada itu. Masih bersama dengan kita. Bukan roh yang diadili, tapi jiwa. Karena itu kita bisa memahami, kita bisa ingat selama ini di dunia ini apa yang kita lakukan dan bagaimana Tuhan dengan kasih-Nya yang luar biasa menebus semua dosa-dosa itu sejauh timur dari barat. Ya, jadi kalau misal dengan argumentasi itu, maka secara dalam logika silogismenya saya mengambil kesimpulan bahwa di surga kita masih bisa ingat. Siapa suami kita, siapa istri kita, masih bisa ingat. Siapa ayah kita, masih ingat, masih tahu, masih kenal. Tetapi hubungan itu sudah tidak ada lagi. Karena kalau hubungan itu ada, betapa ambiarnya surga. Orang saling tarik-menarik antara bapak, anak, oma, opa, cucu, kakek. Karena kakek dia punya cucu, tapi kakek itu dia menjadi cucu untuk kakek di atasnya dia. Saya tidak bisa bayangkan kacaunya seperti apa. Makanya Tuhan Yesus lihat itu pikiran-pikiran sesat. Lalu Tuhan Yesus katakan, sesat kamu. Tidak ada kawin-mawin di surga. Dan itu ditulis dalam bentuk indikatif. Itu fakta. Sudah ditulis dalam modus indikatif yang bicara dari surga. Tambah kuat lagi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi Bapak Ibu, nanti kalau mau menghibur kerabat kita yang ditinggalkan keluarganya, harus dikoreksi lagi ya Bapak Ibu. Sudah mulai pikirkan kalimat-kalimat untuk penghiburan. Cintanya Pak. Ya. Ketika Pak. Kembali ke tadi yang Matius 22 Pak ayat 30. Iya. Bukankah ini kawin yang dimaksudkan adalah biologis Pak? Karena di sini di awalnya dikatakan membangkitkan keturunan. Iya. Ada hubungannya dengan kegiatan biologis. Iya. Jadi yang dimaksud Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ini adalah kegiatan biologis Pak. Iya betul. Tapi kegiatan biologis itu terjadi dalam satu ikatan kekeluargaan, Bu. Karena itu kan yang ditekankan siapa suamimu. Itu ikatan kekeluargaan. Dan di situ ya. Yang jadi pertanyaan saya, bukankah yang Yesus menjawab ini kegiatan biologisnya yang nggak ada? Kegiatan apa? Gimana? Kegiatan seperti hubungan seksualnya yang tidak ada secara gamblang. Jadi nggak ada lagi tuh di surga tuh kegiatan melakukan hubungan seksual, karena di sini kan membangkitkan keturunan lebih kepada apa ya? Lebih kepada langsung pada intinya, yaitu membangkitkan keturunan kan dari hubungan. Nah, ini kalau Ibu memakai ayat itu untuk konteks dekatnya keliru, Bu. Keliru. Karena di dalam konteksnya untuk membangkitkan keturunan itu seorang laki-laki Yahudi, kalau dia punya saudara laki-laki adik, maka saudara laki-laki adik itu dia harus menggantikan posisi suami untuk istri yang meninggal untuk bisa membangkitkan, untuk bisa menghasilkan keturunan. Itu memang sudah peraturan adat budaya. Tetapi tekanannya itu bukan pada anak yang diturunkan dan kegiatan seksualnya, tetapi status suami istri. Siapakah suaminya? Bukan siapakah suami yang menciptakan anaknya, bukan. Nah, itu pendekatan yang seperti itu, itu harus dikoreksi. Karena cara pendekatan konteks dekatnya itu tidak paralel. Nah, itu yang disebut dengan paralelomania verbal. Nah, sayangnya kita belum belajar kemarin paralelomania verbal. Ya, saya berharap nanti gimana? Jadi nggak ada konteks kesana. Nggak ada konteks apa? Jadi nggak ada relevansinya secara itunya tadi seperti yang Bapak bilang. Ya, kalau ke seksual, ya itu sudah pasti. Itu dampaknya. Jadi dampak daripada hubungan antara hubungan
hukum kekeluargaan, ya, hubungan hukum kekeluargaan suami istri itu memiliki dampak secara fisik. Suami pasti ada hubungan dengan istrinya, seks. Dan itu kalau kita kaitkan secara sintaksis, bahwa mereka akan diubah menjadi seperti malaikat, karena malaikat itu tidak kawin-mawin, Bu. Malaikat tidak punya jenis kelamin. Malaikat tidak bisa punya anak. Malaikat tidak punya hubungan kekeluargaan. Jadi ketika kita nanti di dalam dunia kebangkitan, kita akan diubah seperti malaikat, maka konsep kehidupan komunitas malaikat itu terjadi sama kita. Tidak lagi mengenal laki-laki perempuan, tidak lagi mengenal hubungan kekeluargaan, tidak lagi bisa punya keturunan di sana. Karena kita akan diubahkan seperti malaikat. Nah, kalau dihubungkan ke sana, benar. Itu konteksnya memang seperti itu. Berarti nggak ada gender ya? Nggak ada lagi. Karena nggak ada kawin mamin. Nah, sekarang roh kita itu tidak ada gendernya, Bu. Kita itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ada gendernya. Roh tidak ada gender. Nah, kenapa saya berani mengatakan ini? Karena saya juga mengajar teologi angelologi. Saya mengajar teologi tentang malaikat. Jadi saya membaca banyak-banyak literatur tentang malaikat dalam konteks kekristenan. Tapi gender Tuhan Yesus waktu bangkit dari kematian kan tetap laki-laki, Pak ya. Nah, itu yang Tuhan Yesus bilang, Pak. Aku beda. Aku tidak sama seperti hantu yang tidak bisa disentuh, kata Tuhan Yesus. Hai Thomas, kamu masih tidak percaya? Cucukkan, aku bukan hantu. Itu beda, Pak, Tuhan Yesus. Kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus, dagingnya ikut naik. Beda. Jangan kemudian kita samakan Tuhan Yesus dengan kita. Nggak bisa. Tuhan Yesus sendiri yang bilang, aku beda. Makanya ketika Maria Magdalena mau menyentuh dia, don't touch me, kata Tuhan Yesus. Don't touch me. Aku beda loh. Kalau tanpa izinku, jangan pegang aku. Tetapi ketika kasus Thomas, ketidakpercayaan Thomas, Tuhan Yesus izinkan Thomas pegang dia. Dan Tuhan Yesus juga membuktikan bahwa dia punya daging, dia bukan hantu. Dia makan bersama-sama dengan murid-muridnya di tepi pantai Galilea, makan ikan. Dan yang ditulis di dalam Alkitab itu luar biasa. Lembaga Alkitab Indonesia mengatakan ikan goreng. Padahal dulu belum ada minyak goreng. Tapi Lembaga Alkitab Indonesia menyebutkan ikan goreng. Saya cek bahasa Yunaninya ikan bakar. Silakan dicek kalau tidak percaya. Nah, begitu kira-kira ya Bapak Ibu. Kenapa tadi saya betul-betul menekankan apa yang tadi saya sampaikan? Karena saya mengajar angelologi. Bahwa kita nanti akan diubah, dikonvert menjadi seperti malaikat. Nah, itu bahasa Yunaninya menggunakan ada. Jadi di dalam bahasa Indonesia itu bisa diterjemahkan dua terjemahan. Sebagai atau seperti. Nah, nanti tinggal kita eksegese. Manakah yang harus kita pakai? Sebagai malaikat atau seperti malaikat? Kalau sebagai malaikat, kita utuh menjadi malaikat. Tetapi kalau seperti malaikat, berarti kita adalah makhluk sorgawi, identik tetapi serupa tetapi tak sama dengan malaikat. Nah, ini ada dua pandangan, Pak. Ada dua pandangan. Tubuh sebagian orang Kristen mengatakan bahwa akan terjadi kebangkitan tubuh jasmani. Ya, tetapi kalau kita merujuk kepada satu ayat firman Tuhan, debu kembali kepada debu, rasa-rasanya nggak ada sinkron ya di situ ya, nggak ada korespondensinya. Bahwa debu kembali ke debu. Ya, apa yang tadi diciptakan dari tanah liat akan kembali ke tanah. Tetapi apa yang Tuhan tanamkan dengan ruah Yahweh dalam bentuk dalam bahasa Ibraninya nefes hayai, nafas kehidupan, itulah roh. Itulah yang kembali kepada di mana roh tadi sebelumnya berada. Tetapi ada itu pandangan Kristen ya, bahwa mereka meyakini tubuh dagingnya itu akan diangkat kembali. Nah, persoalannya orang yang sudah mati ratusan tahun, tulangnya pun sudah tidak ada. Dan posisinya itu beda ya. Orang yang sudah mati itu dibawa ke namanya dunia orang mati, di mana di sana terdapat Seol, Hades dan Firdaus. Nanti dari dunia orang mati itu mereka akan diboyong masuk ke dalam satu wilayah untuk dihakimi. Nah, orang-orang yang di bumi itu akan menyusul mengikut ke sana
tetapi dengan cara meninggalkan tubuh jasmaninya. Begitu. Itu yang disebut dengan kalau dalam pandangan pre-millennialism itu dikatakan rapture itu. Begitu, Pak. Tapi ada yang bertanya kritis loh, Pak. Bagaimana dengan Elia dan Musa? Elia itu kan dengan tubuh daging, dia naik dengan kereta kuda berapi. Itu bagaimana dengan Elia? Elia harus tunduk pada aturan dari Tuhan Yesus Kristus dan dari kitab suci yang diajarkan ke kita. Bahwa setiap orang yang masuk ke dunia orang mati, dia harus di-convert. Tubuh dagingnya berubah, hilang, entah bagaimana, pokoknya yang nanti yang terus melanjutkan perjalanan hanya roh. Karena kalau dia naik dengan tubuh daging, itu banyak ayat firman Tuhan yang harus dikoreksi dan direvisi. Nah, kita harus menyelidiki lagi naskah-naskah dokumen-dokumen bapak-bapak gereja. Pada waktu mereka merumuskan kebangkitan tubuh itu maksudnya apa? Nah, itu kita harus cek dulu. Nah, untuk sementara ini saya belum sampai mendalami, karena saya baru belum sampai mendalami tubuh yang dimaksudkan itu tubuh yang seperti apa. Kalau kita sekarang cuman meraba-raba, oh itu maksudnya tubuh itu tubuh jasmani. Tunggu dulu, sabar ya. Kita sebagai seorang ilmuwan, yang seorang akademisi, nggak boleh kita melakukan kegiatan yang seperti itu. Kita harus cek dulu. Nah, untuk saat ini saya memang belum bisa memberikan jawaban yang pasti untuk berkaitan dengan tubuh itu seperti apa. Dan itu juga tergantung mereka-mereka yang menyusun pengakuan iman rasuli itu pada waktu itu berada di dalam konteks kekristenan yang seperti apa. Nah, itu juga harus didalami. Ya, untuk saat itu, untuk pertanyaan ini, minta maaf saya masih belum berani untuk katakan sejujurnya. Pak mau bertanya, Ya, terus gimana kaitnya dengan nanti kita yang itu Pak, ayat Alkitab yang menyatakan setelah dihakimi kita turut memerintah. iya. Nah, Berarti jadi begini, ada pengertian yang berbeda antara kata memerintah. Memerintah itu pengertiannya itu ada beberapa. Nah, ini memang saya mempelajari beberapa pandangan teolog tentang memerintah itu. Kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal 4, di situ ada 12 tahta di samping tahta Allah, bahwa itu adalah makhluk-makhluk surgawi yang duduk di tahta. Saya nggak tahu itu makhluk surgawi dalam pengertian simbol atau betul-betul makhluk surgawi. Itu kita bicara dulu tentang, ini nanti kaitannya dengan tahta memerintah ya. Nah, ini kebetulan bicara soal makhluk surgawi. Ternyata setelah saya mencoba untuk mengidentifikasi berapa makhluk surgawi, itu minimal ada kurang lebih 4 atau 5 makhluk surgawi yang diciptakan Tuhan. Yang pertama, malaikat. Setelah Allah menciptakan malaikat, Allah tidak berhenti menciptakan. Allah menciptakan manusia. Setelah menciptakan manusia, Allah tidak berhenti menciptakan. Karena di dalam Alkitab dikatakan di hari yang ketujuh, Allah bersabat. Sabat itu bukan berhenti, beristirahat. Jadi setelah Allah beristirahat, Allah akan melanjutkan lagi menciptakan. Entah apa yang diciptakannya, karena dia adalah sang pencipta yang tidak akan pernah berhenti mencipta. Dia selesai menciptakan malaikat, dia tidak puas, dia menciptakan manusia. Lalu kemudian ada satu makhluk lagi yang disebut dengan Ben Yahweh di dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-6. Lalu kita ketemu lagi ada yang disebut tua-tua yang memerintah 12 tahta yang ada di surga. Dan itu berbeda dengan malaikat. Ben Yahweh yang ada di dalam Ayub 1 ayat yang ke-6 itu juga bukan malaikat. Saya sudah mengeksegesekannya dan saya akan mati-matian mempertahankan bahwa Ben Yahweh itu adalah makhluk yang berbeda dengan malaikat. Karena setiap kali perjanjian lama berbicara tentang malaikat asli selalu menggunakan Malach Yahweh, bukan Ben Yahweh. Nah, jadi di sini ada 4 makhluk ya. Artinya saya berpikir bahwa memang Allah itu adalah Allah sang pencipta. Nah, kemudian ketika bicara tentang makhluk-makhluk, ada pribadi-pribadi yang memerintah dalam 12 tahta, itu bukan berarti mereka itu adalah Allah-Allah kecil yang bersama-sama dengan Allah memerintah. Nah, ini
kembali lagi kepada pandangan yang berbeda ya. Nanti itu tergantung kepada hasil eksegesinya sebenarnya. Jadi ada yang mengatakan bahwa bersama-sama dengan Allah memerintah, itu betul-betul kita itu menjadi pelaku-pelaku, seperti kita itu seperti menteri-menterinya gitu loh. Ya, kalau dianalogikan itu seperti itu. Kita itu menteri-menterinya memerintah gitu bersama dengan Tuhan. Tetapi yang saya lebih setuju adalah bahwa kita dalam pengertian memerintah itu kita berada di dalam satu lingkungan pemerintahan yang diperintah oleh Allah. Jadi itu saya pikir yang lebih tepat. Karena kalau kita bersama-sama memerintah, berapa kursi yang harus disiapkan kalau jumlah orang Kristen 2 miliar? Berarti lebih banyak tahtanya itu daripada Wahyu pasal 4. Nah, inilah yang kadang-kadang terjadi yang disebut anakronisme. Ketika kita bicara pemerintahan, lalu konsep pemerintahan yang kita miliki di otak kita berkaitan dengan pemerintahan negara Republik Indonesia, kita masukkan dalam pemahaman pemerintahan memerintah bersama-sama dengan Kristus. Nah, itu sudah anakronisme. Karena karena untuk mencapai memerintah, itu kita harus masuk pada tahapan tingkatan-tingkatan malaikat. Jadi kita itu pada waktu dibangkitkan nggak bisa langsung memerintah. Kita nggak bisa jadi penghulu malaikat, nggak bisa. Kita akan masuk dalam tahapan semakin tinggi, sampai kita menjadi bintang-bintang Allah. Dalam Yesaya pasal yang ke-28, Yesaya 14. Bahwa di surga itu ada bintang-bintang Allah. Salah satu bintang Allah itu adalah Lucifer. Bintang Allah yang kedua itu Mikael, bintang Allah yang ketiga itu Gabriel. Bahwa tidak semua malaikat itu adalah bintang Allah, bukan. Mereka makhluk Allah, tetapi mereka bukan bintang Allah. Nah, bintang-bintang Allah itu pun masih menjadi pesuruh. Belum sampai pada tahapan memerintah. Lah bagaimana ceritanya kita yang baru lulus menjadi manusia, lulus menjadi seperti malaikat, langsung memerintah menjadi bintang Allah. Setara dengan Gabriel dan Mikael. Saya pikir nggak bisa seperti itu. Karena nggak cocok dengan ayat-ayat yang lain. Dan kalaupun itu kita coba paksakan, kita melakukan kesalahan eksegese, kesalahan semantik berkaitan dengan anakronisme semantik. Iya, begitu. Iya Pak, izin menanggapi. Iya. Saya itu pernah baca apa gimana ya, saya lupa soalnya sudah lama. Itu tuh kayak menyatakan gini Pak. Jadi intinya kayak Tuhan itu suka pola. Nah, terus polanya itu intinya kayak Tuhan itu kan juga sebagai kepala gitu, jadi kayak dikaitkan juga dengan kepala keluarga, terus dikaitkan juga dengan kepala pemerintahan. Nah, terus tadi ada singgung, berarti kalau misalnya yang tentang pemerintahan itu tadi Pak, nah, itu sudah termasuk anakronisme. Kok saya agak sekarang kebetulan ya Pak ya? Ya, saya mau tanya, orang yang menulis buku itu ataupun apa yang Yosephine lihat, konsep apa sehingga dia membuat satu pernyataan Yesus itu suka dengan pola dan sedemikian rupa? Bukankah dia sudah melakukan anakronisme? Berarti sumber yang saya baca sudah salah ya Pak? Ya, memangnya kalau dia sudah seorang teolog terus tidak bisa salah? Dosen pun bisa salah mengajar. Banyak teolog-teolog yang salah, itu doktor-doktor, profesor juga kita anggap sebagai apa yang diajarkan salah. Misalnya contoh, mereka yang dari aliran yang berbeda dengan kita misalnya, dari sudut pandang kita dari aliran kita salah itu. Tetapi secara eksegetis, nah itu tadi, seperti contohnya, tadi Yosephine bilang, dia membuat Yesus itu suka dengan sebuah pola dan lain sebagainya seperti pemerintah. Bukankah dia mengambil makna yang lebih baru untuk menerapkan kepada Tuhan Yesus Kristus? Bukankah itu anakronisme? Lalu bagaimana caranya? Bagaimana itu bisa dimengerti, dipahami, diterima kalau dia membangun teologi berdasarkan anakronisme, lalu kemudian dia turunkan lagi dogma-dogma baru dari anakronisme itu? Saya pikir kalau dia menyampaikan statement itu, dia harus ulas eksegesenya. Itu lebih bagus. Tapi kalau tidak ada ulasan eksegese, itu hanya opini teologi pribadi. Bisa saja terjadi kesenjangan semantik atau anakronisme semantik. Oh, ini ada di sini. Iya. Oke. Iya. Baik, Bapak Ibu, kita sudah lewat waktunya. Lewat 8 menit. Dan
Besok kita akan masuk jam 4:08, lewat 10 atau lebih sedikit lah boleh. Terima kasih untuk partisipasi Bapak Ibu dalam perkuliahan hari ini. Saya berharap sekali apa yang saya sampaikan boleh semakin membekali Bapak Ibu untuk semakin berkarya bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan akhiri kuliah kita pada malam hari ini. Saya minta Kelda untuk tutup dalam doa.